Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara target ambisius timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang bikin lawan gemetaran. Alhamdulillah, kabar baik Ramadan Sananta dipastikan perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Persis Solo lepas sang striker andalannya. Gempar. Diterpa badai perselingkuhan, Shin Tae-yong tetap percaya Pratama Arhan untuk perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Matthew Baker berpotensi gabung FCV Dender, bos klub buka suara soal kans main bareng Ragnar Oratmangoen. Media Blachpol cemas Alkan Bagot dipanggil timnas Indonesia, dampaknya bisa mengguncang Liga Inggris. Kontroversi memanas. Dimusuhi masyarakat Indonesia, apakah Kevin Dix akan mundur dari timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong? Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Shin Tae-yong butuh 3 tahun untuk membenahi fisik dan teknik dasar pemain timnas Indonesia, perjalanan panjang mencapai prestasi internasional. Jadwal timnas Indonesia U17 versus timnas India U17, Garuda Asia siap menang telak. Timnas U20 Indonesia tiba di Korea Selatan, ini agenda yang dilakukan. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara target ambisius timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang bikin lawan gemetaran. Pelatih legendaris timnas Indonesia Shin Tae-yong akhirnya membuka suara soal target besar yang bakal jadi mimpi buruk bagi lawan-lawan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan keyakinan yang membara, dia optimis bahwa Garuda mampu menembus putaran ketiga meski harus bertarung mati-matian melawan raksasa seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di fase grup. Bayangkan hanya 2 tim yang bakal melenggang mulus ke Amerika Serikat pada 2026. Posisi ketiga dan keempat, mereka harus bertarung habis-habisan di putaran keempat yang penuh dengan tekanan. Tantangan ini bukan main-main dan Shin Tae-yong tahu betul bahwa ini adalah ujian berat untuk meraih mimpi terbesar sepak bola Indonesia lolos ke Piala Dunia. Dengan mata yang penuh tekad, Shin Tae-yong memastikan bahwa persiapan timnas Indonesia bakal maksimal. Fokus utama, tentu saja kualifikasi Piala Dunia yang mendebarkan ini. Dia sangat sadar untuk bisa menggenggam tiket otomatis ke Amerika Serikat, jalannya tidak akan pernah mudah. Ayo kita realistis, kita tidak bisa bermimpi terlalu tinggi dengan berharap jadi juara grup, ungkap Shin dengan nada serius, seperti yang dilansir dari Bola Sport. Namun di balik keterbatasan itu, pelatih asal Yeongdeok ini yakin ada peluang besar untuk setidaknya mengunci posisi ketiga, posisi yang bisa membawa Indonesia ke putaran playoff yang penuh drama. Sang pelatih berpengalaman ini percaya para pemain telah banyak belajar dari kegagalan yang pahit untuk lolos ke Olimpiade 2024. Dengan skuad yang hampir sama, dia yakin timnas Indonesia bisa membalikan keadaan. Kita harus menemukan cara untuk lolos ke babak playoff dan berjuang sekuat tenaga untuk itu, serunya dengan semangat berkobar. Shin Tae-yong juga menambahkan target jangka panjangnya tidak hanya sekadar lolos ke Piala Dunia. Ia ingin terus mendongkrak peringkat FIFA Indonesia yang saat ini berada di posisi ke-133, melambungkan Garuda lebih tinggi dari sebelumnya. Dari posisi 170 ke 133, kita sudah naik pesat dan ini baru permulaan. Misi jangka panjang kita, menaikkan ranking FIFA Indonesia setinggi-tingginya. Ucapnya dengan penuh keyakinan. Momentum positif yang tengah dialami skuad Garuda menjadi modal kuat untuk meraih kejayaan lebih besar di masa depan. Bersiaplah, dunia. Garuda sedang dalam perjalanan untuk terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Alhamdulillah, kabar baik Ramadan Sananta dipastikan perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Persis Solo lepas sang striker andalannya.
Berita yang bikin jantung berdebar dan seluruh pecinta sepak bola tanah air bersorak. Ramadan Sananta, striker muda berbakat yang lahir pada 27 November 2002, resmi dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar gembira ini langsung dikonfirmasi oleh klubnya, Persis Solo, yang dengan bangga merelakan bintang mereka bergabung dengan skuad Garuda untuk menghadapi dua lawan berat, Arab Saudi dan Australia, pada September mendatang. Informasi panas ini pertama kali mencuat dari unggahan akun Instagram Garuda Fans yang menyebutkan bahwa Persis Solo telah memastikan keikutsertaan Ramadan Sananta dalam daftar pemain timnas Indonesia. Persis Solo konfirmasi striker mereka Ramadan Sananta masuk dalam list skuad timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Saudi Arabia dan Australia. Tulis akun tersebut dengan nada penuh antusiasme. Ramadan Sananta bukan sekadar pemain biasa, dia adalah mesin gol timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan catatan impresif 4 gol yang membuatnya jadi top skor sementara. Keberadaannya di lapangan nanti dipastikan akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan Arab Saudi dan Australia. Tak hanya itu, kabar ini juga menambah deretan pemain bintang yang akan membela Garuda. Sebelumnya, Persib Bandung juga sudah mengonfirmasi bahwa striker mereka, Dimas Derajat, masuk dalam daftar pemain yang akan bertarung di putaran ketiga kualifikasi ini. Dengan susunan pemain yang semakin solid, timnas Indonesia siap memulai perjalanan berat mereka di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan September nanti. Di grup neraka ini, mereka harus menghadapi raksasa Asia seperti Arab Saudi, Australia, Jepang, Cina, dan Bahrain. Laga perdana mereka akan berlangsung pada 5 September melawan Arab Saudi, diikuti dengan pertandingan menegangkan lainnya pada 10 September melawan Australia di Tanah Kangguru. Siapkan diri Anda karena aksi memukau dari Ramadan Sananta dan kawan-kawan akan segera menghiasi panggung sepak bola dunia. Gempar. Diterpa badai perselingkuhan, Shin Tae-yong tetap percaya Pratama Arhan untuk perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski sedang diterpa badai gosip perselingkuhan yang menghebohkan, Pratama Arhan tetap mendapatkan kepercayaan penuh dari Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini langsung dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, yang menyatakan bahwa bek andalan Suwon FC itu akan tetap masuk dalam skuad Garuda untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia pada September mendatang. Gosip perselingkuhan yang melibatkan istri Pratama Arhan, Azizah Salsa, dengan seorang pria bernama Salim Nauderer telah menjadi topik panas di kalangan supporter Indonesia. Banyak yang khawatir bahwa drama keluarga ini akan mengguncang mental Arhan di lapangan, tetapi Sumarji dengan tegas membantah hal itu. Tidak masalah. Mentalnya tidak turun, kata Sumarji dengan yakin saat dihubungi oleh Bola Sport. Pratama Arhan yang juga mantan pemain PSIS Semarang bahkan dikabarkan sangat antusias untuk segera membela timnas Indonesia. Dalam percakapannya dengan Sumarji, Arhan menyatakan bahwa dia siap untuk membuktikan bahwa masalah pribadinya tidak akan mengganggu performanya di lapangan. Pratama Arhan bilang ke saya bahwa dia siap menunjukkan diri dalam pertandingan nanti, ungkap Sumarji, menambahkan bahwa Arhan sudah tidak sabar untuk membuktikan kemampuannya di hadapan para supporter. Shin Tae-yong sendiri, meski belum secara resmi mengumumkan daftar pemain yang akan dipanggil, dipastikan tetap memasukkan nama Arhan dalam daftar 26 pemain yang akan bertarung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada laga perdana di Stadion King Abdullah, Jeddah pada 5 September 2024. Setelah itu, timnas akan kembali ke tanah air untuk menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 September 2024. Dengan kepercayaan yang diberikan oleh Shin Tae-yong dan dukungan dari seluruh tim, Pratama Arhan diharapkan bisa menunjukkan performa terbaiknya di lapangan meski sedang menghadapi cobaan berat di luar lapangan. Garuda tetap terbang tinggi dan Arhan siap membuktikan bahwa ia masih layak untuk menjadi salah satu pemain kunci timnas Indonesia.
Matthew Baker berpotensi gabung FC Vedender, bos klub buka suara soal kans main bareng Ragnar Oratmangoen. Kabar mengejutkan datang dari Eropa. Matthew Baker, bintang muda timnas Indonesia yang baru berusia 15 tahun, tengah menjadi sorotan setelah muncul rumor bahwa ia akan bergabung dengan klub Belgia, FC Vedender. Klub yang sudah lebih dulu mencuri perhatian dengan merekrut pemain Indonesia lainnya, Ragnar Oratmangoen, kini tidak menutup kemungkinan untuk membawa Matthew Baker ke dalam skuad mereka. Sihar Sitorus, bos besar FC Vedender, akhirnya angkat bicara soal rumor yang semakin santer ini. Dalam pernyataannya, Sihar menjelaskan bahwa klubnya selalu terbuka untuk merekrut talenta-talenta muda, termasuk Matthew Baker, namun dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Kami selalu memantau pemain dengan track record yang jelas, dan jika Matthew Baker masuk radar, kami tidak menutup kemungkinan untuk merekrutnya, ungkap Sihar saat diwawancarai di Jakarta. Ragnar Oratmangoen, yang sebelumnya sudah lebih dulu bergabung dengan FC Vedender dengan kontrak hingga Juni 2026. Menjadi contoh sukses bagaimana proses rekrutmen di klub tersebut didasarkan pada kebutuhan dan analisis mendalam dari tim pelatih dan scouting. Menurut Sihar, Oratmangoen adalah pemain yang sudah matang setelah mengasah kemampuannya di Liga Belanda, dan hal ini menjadi tolok ukur bagi pemain muda seperti Matthew Baker. Namun Sihar juga menekankan bahwa meski Matthew Baker memiliki potensi besar, kemauan dan mindset pemain untuk terus berkembang menjadi faktor penentu apakah ia bisa sukses di Eropa. Contohnya seperti Ragnar Oratmangoen, dia sudah matang secara pengalaman. Hal yang sama berlaku untuk Matthew Baker, semua tergantung pada bagaimana dia mempersiapkan diri untuk kompetisi di Eropa, kata Sihar penuh keyakinan. Dengan perhatian yang kini tertuju pada Matthew Baker, fans sepak bola Indonesia tentu berharap bakat muda ini bisa mengikuti jejak sukses Ragnar Oratmangoen di FC Vedender. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin Matthew Baker akan segera bergabung dengan Oratmangoen, membawa kebanggaan baru bagi sepak bola Indonesia di kancah Eropa. Media Blatchpol cemas Elkan Bagot dipanggil timnas Indonesia, dampaknya bisa mengguncang Liga Inggris. Liga Inggris baru saja memulai musimnya, tetapi Blatchpol FC sudah dibuat pusing oleh potensi kehilangan pemain bintang mereka, Elkan Bagot, yang mungkin dipanggil oleh timnas Indonesia. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, mengingat pada bulan September nanti akan ada agenda pertandingan internasional yang bisa mengguncang stabilitas tim di Ligue 1, kasta ketiga Liga Inggris. Laporan terbaru dari Blatchpol Gazette menyoroti keresahan yang dirasakan oleh Blatchpol FC dan tim-tim lainnya. Meskipun hanya Premier League dan AFL Championship yang resmi menghentikan kompetisi saat jeda internasional, Ligue 1 tetap berjalan seperti biasa. Hal ini memunculkan dilema besar bagi Blatchpol yang terancam kehilangan beberapa pemain kunci mereka, termasuk Elkan Bagot. Blatchpol Gazette mencatat bahwa jika sebuah klub kehilangan 3 atau lebih pemain karena panggilan timnas, dampaknya bisa sangat signifikan. Bahkan musim lalu beberapa pertandingan di Ligue 1 terpaksa ditunda karena banyak klub yang harus merelakan pemainnya untuk memperkuat tim nasional. Kabar yang mengejutkan datang dari jadwal Stockport County vs Reading pada 7 September 2024 yang resmi ditunda akibat jeda internasional. Dengan situasi yang sama, Blatchpol FC yang dijadwalkan bertemu Huddersfield Town di John Smith Stadium juga kemungkinan besar akan mengalami hal serupa. Apalagi jika Bagot dan rekan-rekannya dipanggil oleh timnas masing-masing. Selain Elkan Bagot, Blatchpol juga cemas akan kehilangan pemain-pemain penting lainnya seperti Rob Apter, Dom Ballard, dan Zach Ashworth. Bagot, yang merupakan pemain pinjaman dari Ipswich Town, telah memperkuat timnas Indonesia sebanyak 22 kali sejak debutnya pada tahun 2021. Meski ia tidak dipanggil selama paruh kedua musim lalu saat dipinjamkan ke Bristol Rovers, kali ini situasinya bisa berbeda. Indonesia yang akan menghadapi Arab Saudi dan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia bulan depan kemungkinan besar membutuhkan jasa Bagot di lini pertahanan mereka. Namun hingga kini belum ada kepastian apakah Bagot akan masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong.
Kondisi ini tentu menambah ketegangan di kubu Blackpool FC yang harus bersiap menghadapi kemungkinan kehilangan salah satu pemain andalannya di tengah kompetisi yang sedang berlangsung. Akankah rekan Bagot kembali membela Garuda di pentas internasional? Atau Blackpool akan bisa bernapas lega jika ia tetap bersama mereka? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Kontroversi memanas. Dimusuhi masyarakat Indonesia, apakah Kevin Dix akan mundur dari timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong? Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Drama sepak bola Indonesia kembali bergulir, kali ini dengan sorotan tajam tertuju pada Kevin Dix, bek FC Copenhagen yang terlibat dalam percakapan kontroversial dengan sesama pemain keturunan Maarten Paes. Dalam sebuah sesi live Instagram, Kevin Dix tanpa diduga menulis komentar main untuk Indonesia Maarten Paes yang kemudian memicu reaksi beragam dari para pencinta sepak bola tanah air. Sekilas komentar Kevin Dix mungkin terlihat sebagai dukungan sederhana, namun bagi banyak netizen Indonesia, kalimat tersebut dianggap sarkastik. Mengapa? Karena beberapa waktu terakhir, para penggemar sepak bola Indonesia sering terlihat di media sosial mengemis kepada para pemain keturunan agar mau membela timnas Indonesia. Hal ini sering kali menjadi bahan lelucon di kalangan pemain Eropa, dan sindiran dari Kevin Dix ini seolah memperkuat stigma tersebut. Tindakan Kevin Dix ini membuat netizen Indonesia meradang. Kolom komentar Instagramnya pun dibanjiri oleh permintaan agar Kevin Dix bermain untuk timnas Belanda saja dan bukan Indonesia. Play for Netherlands, tulis beberapa pengguna Instagram mengekspresikan kekecewaan mereka terhadap sikap Kevin Dix. Lalu, bagaimana masa depan Kevin Dix di timnas Indonesia? Apakah tekanan dari netizen ini akan membuatnya mundur dari rencana untuk bergabung dengan skuad asuhan Shin Tae-yong? Ataukah justru situasi ini akan menjadi motivasi bagi Kevin Dix untuk membuktikan bahwa dirinya tetap layak membela merah putih? Dengan perhatian publik yang terus memuncak, keputusan Kevin Dix akan menjadi penentu besar dalam karier internasionalnya. Jika ia memilih untuk tetap setia pada rencana memperkuat timnas Indonesia, ini akan menjadi momen besar dalam membuktikan loyalitasnya. Namun, jika ia mundur, maka kontroversi ini akan menambah daftar panjang kisah pemain keturunan yang batal memperkuat timnas Indonesia karena faktor tekanan sosial. Bagaimanapun, publik sepak bola Indonesia menunggu dengan penuh antusiasme. Keputusan Kevin Dix akan menjadi penentu besar, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi masa depan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Apakah Dix akan mengabaikan kritik dan tetap maju bersama Garuda, atau justru memilih jalan lain? Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya. Shin Tae-yong butuh 3 tahun untuk membenahi fisik dan teknik dasar pemain timnas Indonesia. Perjalanan panjang mencapai prestasi internasional. Dalam dunia sepak bola, kesuksesan tidak datang begitu saja, butuh waktu, kerja keras, dan dedikasi tanpa henti. Hal ini menjadi nyata dalam perjalanan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia, di mana sang pelatih asal Korea Selatan harus menghadapi tantangan besar dalam membenahi fisik dan teknik dasar para pemain Indonesia. Menurut Sofi Imam Faizal, pelatih fisik timnas Indonesia yang kini bertanggung jawab atas kebugaran tim senior dan U16, Shin Tae-yong membutuhkan waktu 3 tahun untuk membawa perubahan signifikan dalam tim. Sofi yang kembali bergabung dengan timnas Indonesia pada Juni 2023 setelah sempat melatih di Sabah FC dan Persis Solo, mengungkapkan bahwa tantangan ini tidaklah mudah. Ketika Sofi pertama kali terlibat dengan timnas Indonesia pada 2018-2019, ia menyadari bahwa banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan performa fisik dan teknik dasar pemain. Kembali ke skuad Merah Putih pada 2023, Sofi menemukan bahwa meskipun kondisi fisik pemain di level senior sudah terbentuk dengan baik, banyak yang masih perlu diperbaiki di bawah bimbingan Shin Tae-yong. Tim pelatih, termasuk Shin Sang-gyu, seorang pelatih fisik asal Korea yang terkenal dengan ketelitian dalam analisis data,
bekerja keras untuk memastikan setiap pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia telah siap secara fisik sejak berada di klub mereka. Mereka mengumpulkan data GPS dari para pemain di Liga 1, menganalisisnya, dan memastikan bahwa kebugaran pemain berada di level yang diharapkan sebelum mereka bergabung dengan skuad nasional. Namun tantangan terbesar bagi Shin Tae-yong bukan hanya soal fisik. Sofia menekankan bahwa pelatih asal Korea Selatan ini juga harus memperbaiki banyak aspek dasar sepak bola Indonesia, termasuk passing, tembakan, dan bahkan aspek motorik yang menjadi fondasi keterampilan sepak bola. Butuh waktu 3 tahunlah untuk memperbaiki aspek fisik dan beberapa dasar-dasar sepak bola, ujar Sofia menyoroti panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk membawa perubahan nyata dalam performa timnas Indonesia. Perjalanan ini dimulai sejak era COVID-19, ketika Shin Tae-yong baru bisa bekerja secara maksimal pada 2021-2022. Dengan tekad kuat, pelatih asal Korea Selatan ini terus bekerja keras untuk membenahi masalah-masalah yang ada, dengan harapan dapat membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi di kancah internasional. Namun seperti yang diungkapkan Sofia, perubahan ini tidak bisa terjadi dalam semalam. Butuh waktu, dedikasi, dan kerjasama dari semua pihak untuk mencapai tujuan tersebut. Dan dengan Shin Tae-yong di pucuk pimpinan, harapan untuk melihat timnas Indonesia berprestasi di panggung dunia tetap menyala. Jadwal Timnas Indonesia U17 versus Timnas India U17, Garuda Asia siap menang telak. Pertandingan uji coba antara Timnas Indonesia U17 melawan Timnas India U17 akan segera digelar di Bali. Pertemuan ini menjadi bagian penting dari rangkaian persiapan skuad Garuda Asia menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Tim asuhan Nova Arianto, yang saat ini tengah menjalani pemusatan latihan di Bali, akan menghadapi Timnas India U17 dalam 2 laga uji coba pada tanggal 25 dan 27 Agustus 2024. Nova Arianto menegaskan bahwa uji coba ini sangat krusial untuk melihat sejauh mana perkembangan para pemain selama menjalani TC. Pertandingan melawan India juga menjadi kesempatan bagi pelatih untuk menyeleksi pemain-pemain terbaik yang akan dibawa ke TC lanjutan di Spanyol. Kami berencana mengadakan uji coba pada tanggal 25 dan 27, di mana kami akan bertanding melawan India di Bali, kata Nova, yang dilansir dari laman resmi PSSI pada Rabu, 14 Agustus 2024. Pertandingan ini bukan sekadar uji coba biasa, melainkan bagian dari proses seleksi untuk menentukan siapa saja pemain yang layak memperkuat Timnas Indonesia U17 di kualifikasi mendatang. Nova Arianto dan tim pelatih akan mencoba semua pemain untuk melihat siapa yang paling siap menghadapi tantangan di Spanyol dan seterusnya. PSSI telah mengumumkan tanggal pertandingan, namun detail seperti waktu kick-off dan stadion tempat pertandingan masih belum dipublikasikan. Dengan antusiasme yang tinggi dari para penggemar dan persiapan matang dari tim pelatih, harapan besar tertuju pada Garuda Asia untuk menunjukkan performa terbaik dan meraih kemenangan telak dalam laga uji coba ini. Timnas U20 Indonesia tiba di Korea Selatan, ini agenda yang dilakukan. Timnas U20 Indonesia telah tiba di Korea Selatan pada Rabu, 21 Agustus 2024, dalam rangka menggelar pemusatan latihan sebagai persiapan menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan dimulai pada bulan September mendatang. Dalam ajang kualifikasi tersebut, Timnas U20 Indonesia harus bertarung di grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Setibanya di Korea Selatan, skuad Garuda Muda langsung menggelar sesi latihan di Geonup RI Football Field, Incheon. Latihan ini merupakan langkah awal dalam mempersiapkan para pemain untuk menghadapi tantangan berat di kualifikasi nanti. Pelatih Indra Syafri membawa sebanyak 30 pemain untuk mengikuti TC ini. Namun, ada beberapa pemain yang absen dalam rombongan tersebut.
Wilbert Jardim dan Jens Raven harus kembali ke klub mereka masing-masing, sementara Caviatur Rizky absen akibat cedera. Sebagai pengganti, Indra Syafri memanggil Jida Bin, yang bergabung dengan pemain bintang lainnya seperti Arkan Kaka, Iqbal Gwijangge, dan Kader Aral. Selama berada di Korea Selatan, Timnas U20 Indonesia juga akan menjalani 3 pertandingan uji coba sebagai bagian dari rangkaian Seoul Earth On Uscup 2024. Jadwal pertandingan uji coba tersebut: 28 Agustus Timnas U20 Indonesia versus Argentina, 30 Agustus Timnas U20 Indonesia versus Thailand, 1 September Timnas U20 Indonesia versus Korea Selatan. Rangkaian uji coba ini akan menjadi ajang penting bagi skuad Garuda Muda untuk mengukur kekuatan dan memperbaiki strategi sebelum terjun di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Dukungan penuh dari para penggemar diharapkan dapat memberikan semangat tambahan bagi Timnas U20 Indonesia dalam menjalani TC dan pertandingan-pertandingan tersebut.